Halo mas, apa kabar semuanya? Pecinta mix parlay dan single bet dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu mas. Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel Prediksi Pak D. Sebelum kita bahas tentang prediksi mix parlay dan single betnya mas, jangan lupa mas, di-subscribe kembali channel Prediksi Pak D dan nyalain loncengnya mas, biar gak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Oke mas, sebelum Pak D bahas untuk prediksi 4 match yang akan kita gaskan buat besok ya mas, hari ini kita akan review dulu dari prediksi kita kemarin. Karena prediksi kita kemarin bapuk ya mas, sayang sekali ya mas, karena banyak kali bandot di prediksi kita kemarin. Jadi kita hancur dibuat oleh bandot asu ya mas. Untuk di match Barcelona melawan Sevilla ya mas, untuk di over under di sini kita loss ya mas. Di handicap di sini kita LH ya mas. Untuk di Oppenheim melawan Borussia Dortmund, untuk di handicap di sini kita win ya mas. Untuk di over under kita loss ya kan. Untuk di Strasbourg melawan RC Lens, untuk di handicap di sini kita loss dan di over under juga loss karena skor akhir 0-1 ya mas. Untuk di Benfica melawan Porto ya kan mas, untuk di handicap di sini kita win, di over under kita loss ya. Jadi di handicap kita loss 1 di Strasbourg melawan RC Lens. Jadi sayang sekali kita gagal JP lagi ya mas, sayang sekali ya mas, karena ada bandot asu ya mas. Pak D minta maaf karena belum kasih profit lagi buat mas-masnya ya mas, karena tiap hari kita di grup wajib profit ya mas, ataupun di single bet, parlay dan bojalnya wajib tiap hari kita ada profit di salah satunya ya kan mas. Boleh cek sendiri dengan join grup WhatsApp Pak D. Nomor WhatsApp Pak D ada di sudut video dan ada juga di kolom komentar. Monggo mas, no bayar no marmar, gratis full gaspol mas. Lanjut kita masuk ke 4 match mas. Di match yang pertama yaitu ada AC Milan melawan Lazio. Dan untuk di handicapnya sendiri mas, di sini bandot menyediakan 3/4, setengah, 1 dan 1/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini bandot menyediakan 2,5, 2/4, 2/3/4 dan 2. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini AC Milan berada di peringkat 2, sedangkan Lazio berada di peringkat 12. Dan untuk 5 laga terakhir AC Milan sendiri mas, di sini 3 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir Lazio sendiri mas, di sini 2 kali menang, 2 kali seri dan 1 kali kalah. Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa mas, di sini 4 kali menang AC Milan dan 1 kali menang Lazio. Dan di AC Milan sendiri mas, di sini ada 4 orang yang tidak dapat bermain dan 1 lagi dipertanyakan. Sedangkan di Lazio sendiri mas, di sini ada 1 orang pemain yang dipertanyakan. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pound besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah yaitu AC Milan. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur setengah. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu pound besar mas, kemungkinan skornya 2-1 dimenangkan tim tuan rumah. Dikarenakan mas, di 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, di situ statistiknya diunggulkan AC Milan ya kan mas. Karena jumlah kemenangan di 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, di situ AC Milan berhasil memenangkan 4 kali pertandingan ya kan mas. Dan apalagi di peringkat klasemen sementara mas, AC Milan juga diunggulkan. Lanjut kita masuk ke match yang kedua mas, yaitu ada Salernitana melawan Inter Milan. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini bandot menyediakan 1/4, 1 setengah dan 3/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini bandot menyediakan 2/3/4, 3, 2,5 dan 3/4. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Inter Milan berada di peringkat 1,
sedangkan Salernitana berada di peringkat 17. Dan untuk 5 laga terakhir Salernitana sendiri Mas, di sini 3 kali kalah dan 2 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir Inter Milan sendiri Mas, di sini 3 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa Mas, di sini 3 kali menang Inter Milan dan 1 kali menang Salernitana. Sisanya mereka seri. Dan di Salernitana sendiri Mas, di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain dan 1 lagi dipertanyakan. Sedangkan di Inter Milan sendiri Mas, di sini ada 3 orang yang tidak dapat bermain dan 1 lagi dipertanyakan. Lanjut kita masuk ke prediksinya Mas. Menurut suhu pohon besar Mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim Inter Milan. Dan di handicapnya sendiri Mas, di sini Pak D sarankan ambil di PUR 1. Dan di over undernya sendiri Mas, di sini Pak D sarankan ambil di under 3. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar Mas, kemungkinan skornya 0-2 dimenangkan tim Inter Milan. Dikarenakan Mas, di 5 laga terakhir mereka berjumpa Mas, di situ diunggulkan Inter Milan. Apalagi Inter Milan berada di puncak klasemen sementara, dan kemungkinan besarnya Inter Milan akan bermain santai. Oke Mas, lanjut kita masuk ke match yang ketiga Mas, yaitu ada Real Sociedad melawan Athletic Bilbao. Dan di handicapnya sendiri Mas, di sini Bandot menyediakan 1/4, setengah, lek-lekan dan 3/4. Dan di over undernya sendiri Mas, di sini Bandot menyediakan 2/4, 2 setengah dan 1/3/4. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim Mas. Di peringkat klasemen sementara Mas, di sini Athletic Bilbao berada di peringkat 4, sedangkan Real Sociedad berada di peringkat 6. Dan untuk 5 laga terakhir Real Sociedad sendiri Mas, di sini 3 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir Athletic Bilbao sendiri Mas, di sini 3 kali menang dan 2 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir mereka berjumpa Mas, di sini 3 kali menang Athletic Bilbao dan 1 kali menang Real Sociedad. Sisanya mereka seri. Dan di Real Sociedad sendiri Mas, di sini ada 1 orang yang tidak dapat bermain. Sedangkan di Athletic Bilbao sendiri Mas, di sini ada 3 orang yang tidak dapat bermain dan 1 lagi dipertanyakan. Lanjut kita masuk ke prediksinya Mas. Menurut suhu pohon besar Mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim Real Sociedad. Dan di handicapnya sendiri Mas, di sini Pak D sarankan ambil di PUR 1/4. Dan di over undernya sendiri Mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar Mas, kemungkinan skornya 2-1 dimenangkan tim Real Sociedad. Dikarenakan Mas, di 5 laga terakhir masing-masing kedua tim ini Mas, statistiknya sama-sama imbang nih Mas. Dan kemungkinan besarnya karena bermain di luar kandang Atletico Bilbao, kemungkinannya Real Sociedad akan mampu memenangkan pertandingan ini dengan selisih gol tipis-tipis, yaitu 1-0 ya kan Mas. Nah, makanya di sini Pak D sarankan ambil di tim Real Sociedad. Lanjut kita masuk ke match yang terakhir Mas, yaitu ada AS Monaco melawan Olympique de Marseille. Dan di handicapnya sendiri Mas, di sini Bandot menyediakan 1/4, lek-lekan dan setengah. Dan di over undernya sendiri Mas, di sini Bandot menyediakan 3/4 dan 3/4. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim Mas. Di peringkat klasemen sementara Mas, di sini AS Monaco berada di peringkat 4, sedangkan Olympique de Marseille sendiri Mas, di sini berada di peringkat 8. Dan untuk 5 laga terakhir AS Monaco sendiri Mas, di sini 2 kali menang, 2 kali seri dan 1 kali kalah. Dan untuk 5 laga terakhir Olympique Marseille sendiri Mas, di sini 1 kali menang, 3 kali seri dan 1 kali kalah. Dan untuk 5 laga pertemuan terakhir mereka berjumpa Mas, di sini 2 kali menang Marseille dan 2 kali menang AS Monaco. Sisanya mereka seri.
Dan di AS Monaco sendiri mas, di sini ada 5 orang yang tidak dapat bermain dan 1 lagi dipertanyakan. Sedangkan di Olympique Marseille sendiri mas, di sini ada 3 orang yang tidak dapat bermain mas. Lanjut, kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pon besar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim Olympique de Marseille. Dan di handicap match sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di tahan 1/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di under 3/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu pohon besar mas, kemungkinan skornya 0-1 dimenangkan oleh Olympique Marseille. Dikarenakan mas, di 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, di situ statistiknya sama-sama kuat ya mas. Dan kemungkinan besarnya karena ada beberapa pemain AS Monaco yang tidak dapat bermain, kemungkinan akan melemahkan tim AS Monaco. Makanya di sini Pak D sarankan ambil di tim Olympique Marseille. Oke mas, mungkin itu saja yang dapat Pak D bahas untuk 4 match hari ininya mas. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita mas, jangan lupa mas, di-subscribe kembali channel Prediksi Pak D. Dan nyalain loncengnya mas, biar nggak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Dan yang mau join di grup WhatsApp Pak D, nomor WhatsApp ada di sudut video dan ada juga di kolom komentar mas. Monggo mas, no bayar no marmar, gratis full gaspol mas. Oke, saya Prediksi Pak D pamit undur diri. Salam satu bola, jos mas.